Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang tema 4, sehat itu penting. Subtema 1, peredaran darahku sehat, tepatnya pada pembelajaran ke-1. Nah, sebelum dilanjutkan belajarnya, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya kegiatan belajarnya dilancarkan. Amin ya robbal alamin. Udara dingin di pagi hari, minum teh nikmat dirasa. Hendaklah kita menjaga diri, kesehatan sangatlah berharga. Nah, itulah pantun yang dibacakan oleh Beni. Sebelum ke pembahasan, mari kita baca dulu bacaan berikut. Siti anak yang rajin dan disiplin. Siti selalu berangkat ke sekolah lebih awal. Jarak ke rumah Siti dan sekolah tidak terlalu jauh. Siti berangkat ke sekolah naik sepeda. Naik sepeda juga merupakan kegiatan olahraga. Siti mengayuh sepedanya dengan santai. Siti hanya membutuhkan waktu 20 menit untuk sampai ke sekolah. Siti sangat peduli dengan kesehatan tubuh. Bersepeda termasuk olahraga yang mendukung kebugaran dan dapat melancarkan peredaran darah. Darah sangat penting peranannya bagi manusia. Peranan darah antara lain mengalirkan oksigen ke seluruh tubuh dan mengangkut karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju paru-paru. Dalam tubuh manusia, darah mengalir melalui organ-organ peredaran darah. Nah, apa saja sih organ peredaran darah pada manusia itu? Mari kita bahas selanjutnya. Organ peredaran darah manusia. Peredaran darah merupakan proses penting yang memiliki fungsi mengangkut oksigen dan sari makanan ke seluruh tubuh, serta mengangkut karbon dioksida dan sampah metabolisme dari seluruh tubuh untuk melawan bibit penyakit yang masuk ke dalam tubuh dan melakukan penutupan saat terjadi luka. Nah, ini adalah gambar organ peredaran darah pada manusia. Organ peredaran darah pada manusia terdiri dari peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Yang pertama adalah sistem peredaran darah kecil. Sistem peredaran darah kecil yaitu darah mengalir dari bilik kanan menuju paru-paru melalui arteri pulmonalis. Dalam paru-paru terjadi pertukaran darah yang banyak mengandung karbon dioksida atau CO2 dengan darah yang banyak mengandung oksigen atau O2. Darah yang banyak mengandung O2 kembali ke jantung melalui vena pulmonalis. Yang kedua adalah sistem peredaran darah besar. Sistem peredaran darah besar yaitu darah yang banyak mengandung oksigen atau O2 mengalir dari bilik kiri jantung ke seluruh tubuh kecuali paru-paru melalui arteri besar atau aorta. Selanjutnya terjadi pertukaran darah yang banyak mengandung oksigen dengan darah yang banyak mengandung karbon dioksida di seluruh tubuh. Darah yang banyak mengandung karbon dioksida kembali ke jantung melalui vena kembali ke serambi kanan. Baiklah anak-anak, selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi atau peranan organ peredaran darah manusia. Organ peredaran darah manusia itu terdiri dari 3. Yang pertama adalah jantung. Nah, ini adalah gambar jantung dan bagian-bagiannya. Jantung adalah organ tubuh manusia yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh.
Jantung memompa darah dengan cara berkontraksi dan berelaksasi secara bergantian, sehingga jantung berdenyut, mengembang, dan mengempis. Jantung terletak di dalam rongga dada sebelah kiri. Ukuran jantung kira-kira sebesar kepalan tangan pemiliknya. Jantung tersusun atas kumpulan otot-otot yang sangat kuat yang disebut miokardium. Jantung terdiri atas 4 ruang, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Sekarang kalian coba menghitung denyut nadimu sendiri dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, tempel dan tekankan, jangan terlalu keras, 3 jarimu, yaitu jari telunjuk, tengah, dan jari manis pada pergelangan tangan yang lain. Temukan denyut nadimu. Apabila sudah ketemu, hitunglah denyut nadimu selama 15 detik. Kemudian hasilnya dikalikan 4. Kecepatan denyut jantung tergantung kegiatan yang dilakukan ketika sedang beristirahat. Jantung berdenyut kira-kira 60-80 kali setiap menit. Kecepatan denyut jantung dipengaruhi oleh usia, jenis kelamin, tingkat aktivitas, dan kondisi kesehatan. Semakin aktif tubuhmu, denyut jantungmu semakin aktif. Alat yang digunakan untuk mengukur kecepatan denyut jantung disebut elektrokardiograf. Yang kedua adalah pembuluh darah. Nah, lihat anak-anak, ini gambarnya pembuluh darah pada manusia. Pembuluh darah merupakan saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Pembuluh darah terdiri atas 2 jenis, yaitu pembuluh nadi dan pembuluh balik. Pembuluh nadi disebut arteri, sedangkan pembuluh balik disebut vena. Pembuluh nadi atau arteri yaitu pembuluh yang membawa darah yang kaya akan oksigen keluar dari jantung ke seluruh tubuh. Pembuluh nadi yang paling besar disebut aorta. Pembuluh balik yaitu pembuluh darah yang membawa darah yang kaya akan karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju jantung. Pembuluh nadi dan pembuluh balik bercabang-cabang. Ujung cabang pembuluh terkecil disebut pembuluh kapiler. Pembuluh kapiler sangat halus, berdinding tipis, dan berpori. Dalam pembuluh kapiler ini terjadi pertukaran 2 zat, yaitu antara oksigen dan karbon dioksida. Panjang seluruh pembuluh darah manusia jika dihubungkan dari satu ujung ke ujung yang lainnya dapat mencapai sekitar 160.000 km. Anak-anak, kita cari tahu perbedaan pembuluh nadi dan pembuluh balik itu apa saja sih? Yang pertama, pada pembuluh nadi nama lainnya adalah arteri, sedangkan pembuluh balik nama lainnya adalah vena. Yang kedua, pembuluh nadi berisi darah bersih yang kaya akan oksigen, sedangkan pembuluh balik berisi darah kotor yang kaya akan karbon dioksida. Perbedaan yang ketiga adalah pada pembuluh nadi mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh, sedangkan pada pembuluh balik mengalirkan darah dari seluruh tubuh ke jantung. Nah, itulah perbedaan antara pembuluh nadi dan pembuluh balik. Organ peredaran darah pada manusia yang terakhir adalah paru-paru. Paru-paru juga memiliki peranan yang penting dalam proses peredaran darah. Dalam proses peredaran darah, paru-paru berperan sebagai
penyuplai oksigen ke dalam darah. Darah yang telah diedarkan ke seluruh tubuh tidak lagi mengandung oksigen, akan tetapi banyak mengandung karbon dioksida. Setelah kembali ke jantung, darah yang kaya mengandung karbon dioksida tersebut dipompa ke dalam paru-paru. Selanjutnya, karbon dioksida diambil dan diganti dengan oksigen melalui proses pernapasan. Nah, inilah gambar paru-paru pada manusia. Paru-paru terdiri atas ribuan tabung bercabang. Tabung bercabang yang jumlahnya ribuan semakin ke ujung semakin mengecil. Pada ujung yang mengecil terdapat kantong udara. Kantong udara tersebut dinamakan alveoli. Masing-masing alveoli memiliki jaringan halus kapiler. Pada jaringan halus kapiler inilah tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, itulah fungsi dan peranan organ peredaran darah pada manusia. Di awal pembelajaran tadi, kalian telah mendengarkan pantun yang dibacakan oleh Benny. Nah, kita cari tahu apa saja sih ciri-ciri pantun. Yang pertama, setiap bait terdiri atas 4 baris. Yang kedua, baris pertama dan kedua merupakan sampiran. Yang ketiga, baris ketiga dan keempat merupakan isi. Yang keempat, setiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Yang kelima, rima akhir berpola A, B, A, B. Nah, itulah tadi pembahasan kita tentang organ peredaran darah pada manusia dan pantun. Kalian bisa membuat pantun sendiri yang bertema tentang organ peredaran darah manusia. Demikian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa pesan ibu selalu memakai masker, menjaga jarak, selalu mencuci tangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.